Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini, ba'da salat maghrib, kita diberikan oleh Allah kesempatan umur panjang, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini sama-sama kita dapat melangkahkan kaki kita di majelis yang insya Allah penuh dari maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari majelis ini, tidaklah kita nanti pulang ke rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan harapan pula mudah-mudahan segala dosa-dosa kita mendapatkan ampunannya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, juga kepada seluruh umat beliau, wabil khusus kita yang hadir pada malam hari ini beserta keluarga dan zuriat kita, anak cucu kita kelak ila yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat beliau dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Al-Fakir akan sedikit menjelaskan beberapa renungan untuk kita bersama. Ayat yang memberikan kita tentunya motivasi dalam mengarungi hidup yang sangat fana ini. Hidup kita singkat di dunia ini, tidak akan lama lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya umat Habibuna Muhammad, meskipun rata-rata di usia 60 sampai 30 sampai 70 tahun, itu sudah warning dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan lama lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai berkecil hati, jangan sampai terlintas daripada benak kita salah satu alasan kita diberikan umur pendek ini, malas beribadah, koler beribadah. Oleh karenanya sedikit waktu yang Allah berikan di dunia ini, namun di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim Allah menghibur kita, Allah memberikan kita semangat, Allah memberikan kabar gembira kepada kita semua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 12, insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu daripada ayat ini, yang pada intinya ini ayat memberikan kita motivasi. Apa di dalam firman ini? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, kata Allah. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman, orang yakin kepada Allah, orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman kepada Habibuna Muhammad, orang yang senantiasa beriman kepada hari kiamat nantinya. Diberikan oleh Allah kabar gembira ini dilanjutkan di ayat kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu kategori pertama orang-orang yang beruntung, kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau boleh jujur, alhamdulillah, al-fakir yang duduk di hadapan tiang ini juga salat belum khusyuk, jauh daripada kata khusyuk. Namun kita sebagai umat tidak boleh berkecil hati atau putus asa. Paling tidak ulama kita memberikan gambaran khusyuk itu bagaimana. Bukan berarti salat kita tidak khusyuk, kita tidak melaksanakan itu salat. Tetap kita istiqomah melaksanakan ibadah salat. Namun yang terpenting adalah kalau salat kita belum mendekati kata khusyuk, paling tidak ada dua hal yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Yang pertama, salatlah dalam keadaan berjamaah. Di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Nah, ini merupakan salah satu wasilah kita untuk memberikan pahala yang sempurna di hadapan Allah. Maka tegakkan salat berjamaah. Luar biasanya salat berjamaah. Apabila seorang imam tidak dalam keadaan khusyuk, melihat jemaahnya khusyuk dalam beribadah di belakangnya, maka terhitung sempurna salatnya di hadapan Allah. Tidak sampai situ, apabila jemaahnya, imamnya tidak dalam keadaan khusyuk, saf dan barisan yang dia hafalkan, yang dia lakukan itu sangat rapat, sangat erat, daripada setiap saf pertama, kedua, ketiga sampai akhir, maka kekhusyukan yang tadi tiada dihitung sempurna oleh Allah berkat saf yang sempurna. Tidak sampai situ juga, tatkala saf masih renggang pun Allah masih menghitung pahala sempurna daripada jemaah kita, yang mana daripada niat kita sudah mau mengagungkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang pertama, untuk menggapai derajat salat khusyuk memang sangat susah. Namun jangan sampai berkecil hati. Satu wasilah kita untuk menggapai derajat mulia di hadapan Allah, salat kita dihitung sempurna oleh Allah, maka dirikan salat berjamaah. Alhamdulillah, ini salat kita sangat luar biasa. Meskipun dalam bangunannya, fisik bangunan ini, fisik dari masjid ini belum disempurnakan oleh Allah, paling tidak Allah melihat jemaahnya. Bagaimana mungkin kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah, ingin kita mudah daripada bangunan masjid kita, kalau penghuninya kosong. Nah, ini subhanallah. Mudah-mudahan dengan wasilah dari istiqomahnya kita berjemaah di masjid ini, kelak Allah berikan ini masjid, akan Allah bangun masjid ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah salat berjamaah. Yang kedua, ini merupakan teguran kepada kita seberataan yang hadir pada malam hari ini, khusus kepada al-fakir. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatan athqala 'ala al-munafiqin min salatil fajr wal 'isha, wa law ya'lamuna ma fihima li'atawna wa law qadwar." Tidak ada salat yang lebih berat, kata Rasulullah,
Bagi orang munafik selain dari salat subuh dan salat isya, seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada keduanya, sungguh ia akan mendatanginya walaupun dengan merangka. Masya Allah. Ini teguran untuk kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salatul subuh, salat fajar subuh, salat isya secara berjamaah, ini banyak dilalaikan oleh umat Habibullah Muhammad. Kita lihat waktu subuh, betapa nyamannya kita di dalam pemberian kita tidur dengan pulasnya. Namun tatkala orang itu beriman kepada Allah, orang itu yakin akan keutamaan salat berjamaah subuh, meskipun berat, dia akan laksanakan itu salat subuh berjamaah. Maka kata dari orang-orang munafik, kata Nabi kita Muhammad, orang yang sengaja, orang yang tidak punya uzur, meninggalkan salat berjamaah daripada salat subuh dan salat isya. Ini baru salat subuh dan isya. Bagaimana salat-salat yang lain, fardu yang lain yang tidak kita lakukan secara berjamaah? Seandainya kita hidup di zaman Nabi, tidaklah kita malu kepada Habibullah Muhammad, yang mana Nabi kita Muhammad tatkala melihat saudaranya, melihat sahabatnya melakukan salat sendirian di rumah mereka masing-masing, sungguh Nabi kita Muhammad mengatakan lebih baik mengumpulkan kayu bakar dan dibakarlah daripada penghuni rumah-rumah tersebut. Masya Allah. Ini kalau kita diterapkan sekarang, Pak, semua di sekota Samarinda itu kebakaran karena banyak nangguring daripada yang dibangun. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka yang terpenting adalah derajat salat khusyuk belum kita dapatkan, paling tidak salat berjamaah kita tingkatkan. Tidak bisa kita istiqomah 5 waktu berjamaah, paling tidak subuh dan isya jangan ditinggalkan untuk berjamaah. Kalaupun daripada isya dan subuh tidak bisa kita laksanakan berjamaah, paling tidak kita melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi jangan sampai dalam 5 waktu ini kita tidak laksanakan. Serendah-rendahnya iman dari umat Habibullah Muhammad ialah dia tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Namun na'udzubillah, apabila yang 5 waktu ini tidak dilaksanakan sama sekali, na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya salah satu amalan itu setelah iqamah, Pak, kalau ada salahnya. Setelah iqamah para sahabat, para alim ulama itu selalu berdoa. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Baca itu doa sekali dong. Ayat Quran ini doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan jadikanlah daripada zuriatku, anak cucuku, wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengabulkan segala doa. Maka itu dibaca sekali, Pak. Insya Allah itu diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman, orang yang akan mewarisi surga Firdaus adalah orang yang mampu melaksanakan sholat secara khusyuk. Yang kedua, ciri orang yang akan dirindukan surga Firdaus, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna atau sia-sia. Maka jadikan setiap waktu berbaik, kalau bisa minimal kita di dalam dalam saku kita nih berisi paling tidak itu tasbih, alat tasbih untuk berzikir kepada Allah. Sekarang ada tasbih digital itu, alat tasbih digital itu yang kita pencet-pencet tuh. Ya minimal, kalau tidak bisa setiap waktu kita ingat, kalau tidak bisa kita beribadah dalam 24 jam itu maksimal, paling tidak kita memutar tasbih dengan dalam hati atau dengan lisan kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
paling tidak membaca shalawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jangan sampai waktu yang Allah berikan itu sia-sia tidak kita lakukan dengan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita termasuk orang yang beruntung, Pak, mengisi ba'da maghrib ini dengan pengajian, dengan taklim. Berapa banyak orang di luar sana tatkala diberikan Allah waktu luang, dia lakukan untuk maksiat kepada Allah. Banyak dilakukannya untuk lalai mengingat Allah. Banyak yang dilakukannya untuk melakukan hal-hal keduniaan yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi hal-hal yang sia-sia. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara bagusnya keislaman seseorang ialah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Jadi ujar Nabi kita Muhammad itu, orang yang Islam keislamannya baik, seseorang Islamnya itu baik, dikatakan baik, amin dalam kesehariannya, waktu luang yang Allah berikan dia gunakan untuk yang bermanfaat, bukan untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Coba kita lihat itu, Masya Allah. Ya, ada di pos kamling, baru biasa melihat bercatur mereka. Bukan tidak sampai situ, bukan hanya bercatur, beban, ya kan? Kuping sampai melar ke kiri dan ke kanan, keratinggang digantung di sini. Masya Allah. Kalau digunakannya untuk berselawat kepada Nabi kan luar biasa, manfaatnya luar biasa. Hakim aja ada 5 jam, 3 jam, 2 jam dalam meja catur, hakun aja kada merasa kecapeannya. Main dan main remi, begantengan, senang aja mereka. 3 jam, 2 jam, 5 jam, kada ingat waktu lagi. Tapi tatkala disuruh duduk setengah kena indah maghrib itu kayaknya luar biasa. Wah, sudah mau keluar sudah. Kadang-kadang orang rasa ingin lari saja dari majelis. Padahal setengah itu kita di pengajian. Itulah hal-hal yang berbau syahwat, hal-hal yang berbau nafsu birahi kita, hal-hal yang mengantarkan kepada maksiat, lalai kepada Allah, itu banyak yang dijauhi orang dibandingkan yang sedikit, yang setempat, yang sebentar untuk bertakbir kepada Allah, untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala benar. Dan alhamdulillah istiqamahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, orang yang akan mewarisi surga Firdaus, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang benar menunaikan zakatnya, mengeluarkan sedikit hartanya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia gemar bersedekah baik, dia gemar berinfak, dia suka membantu orang yang kesusahan, dia akan membantu sedikit hartanya untuk pembangunan masjid. Dia sedikit hartanya dia gunakan untuk anak-anak yatim, fakir miskin, kaum du'afa di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat bukan berkaitan tentang zakat saja, tapi sangat luas kandungannya. Di dalamnya masuk daripada zakat, di dalamnya zakat mal. Ini jangan hanya zakat fitrah saja yang kita anukan, Pak. Ini biasanya zakat fitrah aja yang kita pikirkan. Namun apa yang kita miliki selama ini, perniagaan kita selama ini, kalau sudah masuk dalam satu nisab emas kita hitung betul-betul itu daripada setiap harta kita. Jangan-jangan memang sudah waktunya kita berikan zakat mal, kita keluarkan daripada zakat mal daripada kita. Nah, ini harus kita perhatikan. Maka untuk mencapai surga Firdaus ini memang ngalir, orang-orang super aja, orang-orang VIP saja, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dia mampu menunaikan hak-haknya Allah, yaitu memberikan zakat yang sudah kewajibannya dia tunaikan. Belum lagi di dalamnya ada sedekah, infak, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita ingin dirindukan surga Firdaus,
maka akun-akun dermawan menjadi hamba yang dermawan. Jangan menunggu kaya baru hendak bersedekah. Jangan menunggu kaya baru mau berinfak. Ini keliru, Pak. Berapapun kita diberikan amanah oleh Allah, harta yang Allah titipkan kepada kita, tidak harus menunggu kaya. Karena di dalam Quran surah Al-Munafiqun sangat jelas betapa banyak orang-orang yang di dalam alam barzakh, di alam kubur, hanya ingin ke dunia sekejap saja, sebentar saja, hanya untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Nah, ini yang pertama. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia, Pak, saudara-saudara kita berada di alam barzakh, hanya ingin hidup di dunia setempat saja. Untuk apa? Fa asaddaqa, ingin bersedekah, ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dan salah satu penerang kubur, di antara salah satu penerang kubur seorang hamba adalah orang yang mampu bersedekah, orang yang mampu dengan tangannya membantu saudaranya, membantu majelis, membantu pembangunan masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya yang kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya yang akan diwarisi surga terbaik Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mampu memelihara kemaluannya, orang yang takut berzina. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Engkau ya Allah. Takut berbuat zina, takut melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina, jangankan untuk melakukan secara terang-terangan zina tadi, mendekatinya saja sudah diharamkan oleh Allah. Namun na'udzubillah, thumma na'udzubillah, di zaman akhir-akhir ini banyak ada seorang orang tua tidak lagi memperhatikan anaknya. Anak gadisnya tidak diperhatikan lagi, dibonceng oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan enaknya orang tua hanya melihat, tidak mampu menegur anaknya yang berpacaran. Dan berapa banyak anak-anak kita yang berpacaran di luar sana sudah berani melanggar perintah Allah, melakukan perzinaan. Dan ma'udzubillah, yang paling ironisnya, yang paling menyedihkannya lagi, tatkala seorang anak melakukan perzinaan, hamillah seorang perempuan tadi, anak gadisnya masih usia 3-4 bulan, sudah menjadi bayi di dalam sedikit digugurkan, Pak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini banyak terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita seberataan bahwasanya mendekati zina saja tidak dibolehkan oleh Allah. Dan zina ini sangat banyak, sangat luas cakupannya. Melihat dengan pandangan syahwat, jangan-jangan mata kita sudah zina mata. Melihat dengan hati yang ingin melakukan maksiat, inilah zina hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai zina ini ada di tengah-tengah kita. Minimal kita jaga anak-anak kita, kita jaga diri kita untuk tidak melakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah, yaitu mendekati zina. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam ayat ini juga dilanjutkan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kata Allah terhadap istri-istri mereka, kepada hamba sahaya mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela di hadapan Allah. Jadi ada yang sudah dihalalkan, ada yang diharamkan. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang jelas-jelas kehalalannya sudah dijelaskan oleh Allah.
Yang haram pun sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang beriman selalu menjaga apa-apa yang sudah diharamkan untuk dijauhi dan mendekati dan menghalalkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang akan mewarisi daripada surga Firdaus, walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini ya. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Ini orang-orang yang amanah, Pak. Jadi setiap kita ini pemimpin, setiap kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana tangan kita gunakan, bagaimana kaki kita langkahkan, bagaimana pengetahuan kita, ilmu kita gunakan, bagaimana harta kita yang Allah titipkan kita gunakan untuk apa, bagaimana kita mempunyai anak-anak kita sudah kita didik atau tidak. Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memenuhi amanah itu akan selamat kehidupannya, barakah kehidupannya. Karena apa? Amanah ini yang sangat berat. Banyak orang-orang yang mampu memberikan peringatan, namun sedikit sekali yang mampu menjalankan amanah. Janji sana sini, menebarkan hal-hal yang sangat luar biasa di tengah masyarakat, namun pada kenyataan amanah tidak ditunaikan. Maka sangat berat. Orang-orang yang ingin mewarisi surga Firdaus, amanah harus senantiasa dijaga. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda." Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, ujar Rasul. Maka tidak akan sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak menepati janjinya. Nah, ini dua hal yang sangat berkaitan erat. Amanah dan janji ini akan mendapatkan daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu keimanannya sangat baik di hadapan Allah manakala dia dapat menunaikan segala amanah yang telah diberikan oleh Allah, dan dapat memenuhi janji apabila dia berjanji dengan sesama makhluk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di lanjutan yang terakhir, inilah yang paling berat di antara pewaris surga Firdaus yang kita akan hadapi. Yang terakhir adalah pewaris surga Firdaus itu kata Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka orang-orang yang mampu menjaga sholatnya, menjaga sholat 5 waktunya. Ya alhamdulillah, kita sudah bulan Rajab. Bulan Rajab ini biasanya ada peringatan Isra wal Mi'raj. Ini diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga sholat 5 waktu. Paling tidak, sekali lagi Al-Fakir jelaskan, amun kada bisa berjamaah 5 waktu, jangan tinggalkan berjamaah subuh dan isya. Tidak bisa berjamaah sholat subuh isya di masjid, paling tidak kita laksanakan sholat di rumah beserta anak dan istri kita. Tidak bisa juga berjamaah di rumah, paling tidak selemah-lemahnya iman, dhaful iman, paling lemah-lemahnya iman. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu yang sudah Allah fardukan. Dan salah satu ciri orang pewaris surga Firdaus ialah orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya. Lebih-lebih jika dia mampu istiqomah berjamaah di masjid, luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri.
dan ingatlah dan dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita disuruh salat? Karena salat paling tidak dapat memberikan daripada setiap insan manusia yang istiqamah mendirikan salat, dia akan dijaga oleh Allah untuk tidak jauh melakukan maksiat yang sangat diharamkan oleh Allah. Paling tidak direm-rembak maksiat kita, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kita. Inilah kenapa salat harus kita dirikan. As-salatu imaduddin, maka salat itu tiang agama. Bagaimana bangunan akan kokoh? Bagaimana ini masjid bisa kokoh kalau tiangnya rapuh, kalau tiangnya roboh tidak kuat? Ibarat salat 5 waktu, 4 tiang sebagai 4 waktu salat sebagai tiangnya, 1 waktu sebagai atapnya. Seandainya dalam 4 tiang tadi ada roboh salah satunya, ada yang tidak kuat salah satunya, akan oleng bangunan kita. Apalagi sampai tiang-tiang tadi tidak ada sholat yang kita lakukan, maka robohlah bangunan tersebut. Diibaratkan itu oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan sholat merupakan daripada intisari dari kehidupan manusia. Ini sholat ini Pak diibaratkan kepala kita, sholat 5 waktu. Kalau seandainya dalam tubuh kita ini tidak ada tangan, masih bisa hidup tidak? Tidak ada kaki, masih bisa hidup? Tidak ada telinga, masih bisa hidup? Ya? Tidak ada hidung kita mungkin masih bisa hidup? Tapi tatkala kepala kita dipenggal, tidak ada kepala kita, maka kita akan mati, tidak akan bertahan hidup. Itulah sholat. Apabila kita laksanakan, kita dirikan dengan istiqomah untuk mencari ridha Allah, untuk menjalankan syariat Allah, insya Allah bangunan kita akan kuat, iman kita akan kuat, ketakwaan kita akan setiap hari semakin bertambah. Makanya daripada intisari sholat itu selalu diingatkan ziyaratul khair, selalu bertambah keberkahannya, selalu bertambah kebaikan orang-orang yang mendirikan sholat. Ma'asyiral muslimin, jemaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melaksanakan atau melazimkan melafazkan kalimat-kalimat zikir, tetapi kita lalai dalam arti kita nonton debat atau bola. Aktivitas zikir yang kita lakukan tadi tetap terhitung mendapat pahala di hadapan Allah dengan catatan bacaan yang kita baca tadi kita sudah niatkan untuk berzikir kepada Allah. Memang sebagai manusia kita sering lalai. Jangan kada usah begitu. Kalau secara umum, seandainya pian memilih bacaan zikir dan sholawat, ini kalau ulun memberikan sedikit pengetahuan, lebih baik kita bersolawat Pak. Sholawat itu kalau kita laksanakan dalam keadaan lalai pun tetap dihitung sempurna di hadapan Allah. Kalau zikir itu memerlukan daripada ma'rifat kita kepada Allah. Semakin connect kita zikir kita, semakin nyaman beribadah kepada Allah. Semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Ini zikir. Beda dengan sholawat. Kalau sholawat itu meskipun ibarat kata kita lalai, jangankan lalai ria saja, berzikir sahabat bersolawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad tetap dihitung sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saran saya ganti zikir dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana pahalanya Pak? Apakah itu terhitung pahala di hadapan Allah sesuai dengan niat daripada awal tadi kita akan laksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih baiknya apalagi kita nonton debat, nonton bola itu banyakin salawat aja. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Para salafun salih alim ulama ulun pernah mendapatkan salah satu nasihat
daripada kiai, Allahumma ghfirlahu, bahwa sudah wafat. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur sidin. Jadi paling tidak seorang perempuan, memang di dalam hadis Nabi dikatakan sebaik-baiknya sholat seorang perempuan di rumah masing-masing. Namun tatkala seorang perempuan itu mempunyai niat berjemaah, dengan berjemaahnya lebih khusyuk. Tafadhal, tidak ada yang melarang untuk ke masjid. Apalagi zaman akhir ini. Biasanya kalau sholat di rumah, Pak, kebanyakan kita banyak teringat sinetronnya daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saran ulun ya, saran saya, lebih baik ketika ibu sudah mempunyai keyakinan sholat berjemaah di masjid lebih khusyuk, lebih menenangkan hati, lebih terfokus dalam pikiran untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibolehkan, boleh. Tetapi tatkala ada adab juga, tambah harus ada izin kepada suami. Karena seorang ibu atau seorang yang dia keluar daripada rumahnya tatkala tidak diridhoi oleh seorang suaminya, maka laknat Allah akan menyertai pian dan naudzubillah. Ya, jadi diperbolehkan apabila sholat berjemaah di masjid itu dengan tujuan lebih khusyuk, lebih ingat kita kepada Allah, lebih memantapkan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa begitu. Ya. Terima kasih, Pak. Doa langsung berakhir. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat, dan mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang akan mewarisi surga dari Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah menempatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iftahina bi rahmatillah. Amin bi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana ya Allah wa lana ya walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ya Allah علما نافعا علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Apabila penyampaian umur ada yang tidak berkenan di akhir Jumat sekalian, apabila ada ilmu yang bermanfaat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada khilaf baik itu perkata saya, perbuatan saya, itu datang dari pribadi. Oleh karenanya minta halal minta ridha dunia akhirat, zahir maupun batin, yang maha muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا صل على سيدنا محمد